yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam seminar parenting kali ini. Saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan permohonan maafnya karena tidak bisa berada di tengah-tengah panjenengan semua karena berhalangan hadir ada kegiatan di Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru yang bermain keyboard tadi ya. Mas siapa namanya tadi? Diandra. Wah, Diandra ya. Luar biasa ya. Nanti Mas Diandra ini bisa nyanyi Ahmad Dhani ya. Mendidik anak itu tak lupanya seperti menanam. Kalau ingin hasilnya baik, maka perlu dipersiapkan dan diurus dengan baik. Tapi kalau kita mengurus asal-asalan, hasilnya pun juga akan tidak baik dan bahkan tanaman itu bisa mati. Bapak, Ibu dan saya ini adalah ibaratnya petani, sedangkan anak-anak kita itu adalah ibarat tanaman. Jadi mari kita berusaha sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak kita agar tumbuh lebih baik lagi. Dengan kuasa Tuhan, semoga semua kita dilancarkan dan membuahkan hasil yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, seminar hari ini mengambil tema orang tua hebat untuk anak hebat dengan subtema mengatasi anak saat tantrum dan makanan yang aman bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita mulai, kita icebreaking dulu ibu-ibu. Bersedia? Yuk, kita berdiri supaya nggak ngantuk. Putar, putar ke balik, putar. Stop. Jadi saya akan mengatakan putar dan stop. Kalau stop. Kalau putar. Sekali lagi Bapak Ibu, putar, stop. Siapa sih yang mau mempunyai anak hebat seperti yang ada di sini? Maunya sih pilihnya ya baik-baik saja tanda kutip. Tetapi Allah memberikan lagi anak-anak hebat kepada Bapak Ibu dititipkan. Kalau saya prinsipnya tidak ada produk Allah yang gagal. Yang gagal adalah cara kita mengelola. Bapak Ibu sepakat? Sepakat. Saya? Itu si kotak setan. Kita seneng loh. Sudah ini menang, orang lunga-lunga, areng, kita jadi solo dodolan korek, terus berandingan. Iso skincarean. Tetapi ibu lupa bahwa itu adalah ada radiasi yang dimasukkan di otak kita. Ada kesalahan di otak anak kita nih tanpa sadar. Apa yang terjadi? Dia akan mengalami gangguan emosi. Gampang loh, ditakoni. Dek, ditanya. Dek, mana yang sulit? Bapak jawab. Dalam menyuyu, ya. Jadi contoh, kalau punya keinginan sulit di. Nah, jadi sebetulnya bisa jawab sendiri. Ya, kemudian dia mudah lupa. Jadi kan dia anak-anak hebat dikasih kayak gitu. Sekarang sekali lagi bahwa kita prinsipnya tidak ada produk Allah yang gagal adalah cara mengelola. Ono anak itu boleh kota, dia dicetak lah menjadi kota. Jadi kalau dia tidak mampu didik, masih mampu latih bahasa kita. Nah, ini
macam-macam ya, macam-macam anak yang dengan disabilitas itu apa saja dengan keunikannya masing-masing, dan ini nanti juga akan menentukan kira-kira tipe makannya harus gimana, dianya harus bagaimana, cara makannya pun juga akan berbeda-beda ya. Kalau yang nggak makan santan, minyak itu kita aja ya dulu ya, karena kan kita sudah dewasa, nanti tumbuhnya sampai. Tapi kalau anak-anak kita itu tumbuhnya memanjang, jadi masih butuh lemak sampai 40% kebutuhan lemaknya dari total energi seharinya dipenuhi, kebutuhan gizi sampai kemudian anak-anak ini beranjak anak-anak preschool atau anak-anak yang umur TK ya PAUD, kemudian juga tumbuh lagi jadi anak-anak SD, SMP, itu kebutuhan gizinya akan bertambah. Jadi kalau nanti dihitung berdasarkan kebutuhan gizinya, jadi kan nggak usah hitung-hitung ya, itu urusannya teman-teman gizi ya. Jadi kan ada bisa di download dengan bebas ya. Itu petunjuk dari buku-buku dari Kemenkes ya, bukunya PDF di online ada. Tulis saja misalnya gizi anak SD Kemenkes, ya itu nanti ada semua Bu, sudah ada kebutuhan gizinya piye, bentuknya makanannya apa, menunya apa, itu sudah ada semuanya. Oke. Untuk pertanyaan saya, jadi saya izin menjawab, mungkin kalau nanti ada kekurangannya bisa ditambah oleh Dr. Mela yang ini. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa anak-anak itu harus selain fase pertumbuhan secara fisik, tinggi badan, berat badan, itu juga harus diikuti dengan fase perkembangan. Nah, fase perkembangan dari pertumbuhan ini pada anak-anak itu harus seiring berjalan. Jadi contohnya, anak usia 3 bulan itu harus bisa miring. Kalau belum bisa miring, berarti stimulasinya apa? Gitu ya Bu ya, ada gitu ya. Nah kemudian pada usia 6 bulan, anak bisa sudah harus dengan duduk. Nek diduduk dengan bantuan koordinator. Nah itu berarti sudah ada tanda-tanda. Jadi itu kita secara fisik anaknya gemuk, tetapi di perkembangannya tidak sejalan. Karena anak itu harus tumbuh kembang sama. Itu yang akan memperlihatkan kita apakah anak kita ada keterlambatan di bidang motorik atau apakah di bidang kognitif kecerdasan atau di bidang misalnya neurosarafnya atau bahkan di bidang yang lain. Jadi itu dari awal kita sudah harus sebagai orang tua itu tanggap. Nah, saya Bapak Kusairi, wali murid dari anak TV, sekarang kelas 3 SMA. Untuk putra bapak yang obesitas dan mencantrung, jadi memang kalau sudah obesitas seperti itu Pak, dia istilahnya dalam tubuhnya mengalami radang, tapi radangnya itu rendah kadarnya. Nah, keradangan yang rendah itu ternyata sel-sel radang yang dihasilkan dari anak-anak obesitas itu mempengaruhi otak Pak. Jadi mempengaruhi kadar hormon di otak ya, yaitu hormon stres, hormon kortisol namanya. Dan itu kalau kadarnya meningkat, anak lebih cenderung gampang marah memang. Kemudian yang kedua juga sulit konsentrasi itu tadi, dan juga dia rasa laparnya itu semakin meningkat. Masalah tantrum bolak-balik tantrum Bu. Ada sedikit kesimpulan yang mana dari kedua narasumber. Jadi terima kasih ya, bahwa intinya Bapak Ibu semuanya hari ini, Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak istimewa, jika memang mengalami tantrum, perhatikan dulu sebabnya apa. Jangan asal tantrum. Apakah memang tadi ada faktor biologis, lapar, atau memang ada lagi faktornya psikologis. Ibu terbiasa kulino angger nangis turuti, nangis turuti. Jadi anak tidak pernah bisa melatih untuk menahan emosinya. Karena dengan kadang-kadang pisin toh, nah anaknya guser-guser. Nah itu
coba pahami, itu termasuk pola asuh. Atau memang dia itu ada lingkungan yang kurang bisa menerima anak kita, dia mendapatkan tekanan dari sehingga anak ini menjadi kompensasinya di rumah dengan cara memarahi orang tua karena keterbatasan pola berpikir. Jadi itu pahami. Dengan Bapak Ibu memahami faktor yang menjadikan tantrum, Ibu Bapak Ibu akan bisa mengatasinya. Kalau misalnya tantrumnya berlebihan seperti tadi yang saya sebutkan, sehari lebih dari sekian, Ibu mungkin sudah membutuhkan profesional lain yang bisa membantu ketantruman anak Bapak Ibu semuanya. Jangan pernah mau berkonsultasi. Kita semuanya sekarang itu di rumah sakit punya BPJS. Yakin bahwa BPJS itu bisa jenengan gunakan. Tidak ada bedanya BPJS dan bayar umum. Semuanya ada jalannya. Yang penting kemauan dari Bapak Ibu semuanya untuk terus mendampingi putra Bapak Ibu yang mengalami keterbatasan di bidang yang ada. Itu kemudian dengan memahami, saya intinya itu. Jadi kalau Bapak Ibu memahami, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengatasi, silahkan konsultasi ke profesional. Mohon untuk dapat didampingi oleh profesional. Bila perlu konsultasi dengan ahlinya. Apakah betul anak-anak itu perlu pembatasan makanan atau sebenarnya tidak ya? Karena anak-anak dengan pembatasan makanan tersebut tentunya akan berisiko untuk defisiensi zat gizi dan juga mempengaruhi tumbuh kembang selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu semua, seminar kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Fathuroma dan Ibu Dr. Febria Melani dan juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti seminar hari ini hingga selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Seminar akan kita tutup. Semoga semua bermanfaat. Waktu dan tempat akan saya kembalikan kepada MC. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kata perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Pergi jalan-jalan ke arah barat, janganlah lupa membawa donat. Orang tua hebat untuk anak hebat, jangan menyerah, tetap semangat. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yohana yang telah memandu acara seminar parenting yang luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Siti Fathuroma dan Dr.